Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Ustaz, bagaimana hukumnya bila investasi digital koin, lebih spesifiknya lagi adalah cash? Dulu awal-awalnya jual belinya, bapak punya padi, saya punya ikan, ikannya ditukar dengan padi. Kamu mau ikan ini tukar dengan padi? Mau. Karena nggak mungkin dia makan beras nggak pakai ikan, saya pun nggak mungkin makan ikan nggak pakai nasi. Maka kita tukarlah, ikan saya bagi 2, beras kamu bagi. Akhirnya setuju. Maka jual beli ini disebut dengan barter, bukan barcode. Ini yang paling tua, namanya barter. Kemudian maju lagi dari Yunani ada logam yang dicetak bulat-bulat, namanya dinar. Orang Yunani menyebutnya dinar. Sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Madinah, dia disebut sebagai dinar. Tidak lagi pakai barter. Saya punya dinar, saya bisa beli apapun dengan dinar ini. Bisa beli tanah, bisa beli onta, bisa beli gandum pakai dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Meningkat dari barter menjadi dinar dan dirham. Meningkat yang ketiga tidak lagi pakai dinar. Dinar tidak bisa lagi dibawa, karena kalau sampai saya bawa dinar sekarang, bisa dikejar maling. Wah, itu ada dinar. Pakai cincin emas saja sedang dirampok orang. Bukan diambil emasnya, sama jari-jarinya dia potong. Barter, di atas barter dinar, di atas dinar. Ini yang ketiga, keluarlah apa yang disebut dengan uang kertas. Uang kertas dicetak oleh negara supaya emas tidak berkeliaran di jalan. Di Indonesia ada berapa emas? Misal 1 ton. 1 ton emas dikeluarkan kertas senilai 1 ton. Negara hanya boleh mencetak kertas sebanyak emas di negara itu. Jadi kalau di negara itu emasnya cuma 50 kilo, maka boleh dicetak uang kertas senilai 50 kilo. Jadi di seluruh dunia ini yang paling banyak boleh dicetak kertas adalah di Pulau Jawa, karena disitulah emas yang paling banyak. Lalu kemudian Amerika mencetak kertas lebih banyak dari emas yang ada di negara. Ini yang pertama kali melanggar di dunia ini, Amerika. Dia cetak kertas, ternyata nilai emasnya tidak sebanyak itu. Di Amerika itu emas tidak terlalu banyak. Kenapa sekarang emas paling banyak di Amerika? Bukan dari tanah Amerika, emas itu dibawa dari Papua, karena dia punya perusahaan di Papua. Dia sedot emas dia bawa. Lalu kemudian Amerika melanggar itu, dia cetak kertas banyak-banyak, emasnya tidak sesuai dengan itu. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia menguasai dunia, akhirnya boleh negara mencetak uang kertas walaupun tidak senilai dengan emas yang ada di situ. Sudah 3: barter, dirham, dinar, kertas. Sekarang puncaknya yang keempat, ini yang disebut dengan duit digital money. Produknya banyak, macam-macam, sama dengan uang kertas, namanya uang kertas, tapi ada rial, ada ringgit, ada rupiah. Nah sekarang yang keempat ini digital money crypto. Jadi macam-macam dia, duitnya nggak ada. Kalau kertas tadi masih ada kertasnya, ini kertas, yang ini digital money. Uangnya tuh di alam goib, nggak ada, tapi dia punya. Adanya cuma di handphone, cuma di laptop, disimpan di suatu tempat. Maka kesepakatan pertemuan ulama di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo,
Ketemulah di situ pakar-pakar ekonomi Islam. Kesepakatannya dua. Yang pertama, sebagai alat tukar bisa. Sebagai alat tukar. Misalnya saya mau jual mobil saya, datang jamaah dari Masjid Jami Al-Mukarramah. Ustaz Somad, ya, saya mau beli mobil Ustaz. Mana uangnya? Uangnya di alam gaib Ustaz. Saya pakai uang digital sebagai alat tukar. Kalau saya mau, boleh. Saya terima uang digital kamu, ini kirim ke sini, saya simpan di akun ini, boleh sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat investasi sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Karena nilainya tidak stabil. Uang kertas saja pun nilainya tidak stabil. Uang kertas mengalami resesi. Uang kertas mengalami apa yang disebut dengan nilainya tak sama, jatuh. Harga kambing zaman Nabi dengan zaman sekarang pakai uang dinar sama, karena emas itu stabil. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menyimpan emas. Emas tetap naik. Emas dulu 1 gram 500.000, sekarang emas sudah 1 juta. Nanti berganti zaman, berganti, sedangkan uang. Makanya kalau ada orang pinjam uang, saya pinjam uang kamu 100.000 tahun 2020, dibayar tahun 2030 dengan 100.000, mau apa enggak? Saya enggak mau, karena dalam 10 tahun itu terjadi inflasi, nilai uang itu jatuh. Tapi kalau emas tidak jatuh, emas stabil. Nah, jadi ada satu usaha mau mengembalikan umat Islam ini kembali pakai emas, pakai mata uang emas. Kalau Eropa bisa pakai satu mata uang euro, umat Islam juga bisa pakai mata uang emas, dinar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi umat yang paling bisa disatukan itu umat Islam. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya berapa? Satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya berapa? Satu. Orang Islam sholat arahnya di dunia ini cuma satu. Tapi yang paling sulit disatukan umat Islam. Subuh aja udah mulai. Satu pakai kunut, satu enggak kunut. Satu pakai usolli, satu enggak. Yang satu telunjuknya gini, yang satu gini. Betul. Nah, makanya kita jaga persatuan. Masalah sepele-sepele ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar oke, tapi sebagai investasi, kalau beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita si fulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan karena sebagai alat investasi. Nah, ini paham? Bukan aja Pak. Andai kata kita mau mengkurbankan anak angkat, mau dipotong. Binnya kita pakai bin ayah angkat atau mengadopsi anak angkat itu baik apa enggak baik? Baik. Dulu ada nama program Orde Baru namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bagus. Anak-anak yang miskin, susah, duafa, anak yatim disekolahkan, bagus. Mengadopsi anak bagus. Tapi ada 3 yang dilanggar dalam ajaran Islam dalam adopsi anak. Yang pertama, anak angkat itu dipakai bin bapak angkat, nggak boleh. Zaid bin Muhammad turun ayat, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, nggak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Zaid, dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang, jangan panggil dia Zaid bin Muhammad, panggil dia ud'uhum li abaihim, panggil bapak kandungnya Zaid bin Harithah. Jadi jangan pakaikan akte nama kamu. Punya anak angkat perempuan namanya Fatimah, buat Fatimah binti Abdul Somad. Itu bukan anakmu Abdul Somad. Ganti nama asli bapaknya. Siapa nama anak angkatmu itu yang kau adopsi? Bin Kardus. Bin Kardus. Rupanya dulu pas dia pulang habis sholat subuh dapatnya anak itu dalam kardus di rumah. Kalau tahu nama bapaknya kasih nama bapak. Kalau nggak tahu bin Abdillah.
anak hamba Allah. Hamba Allah. Jangan sampai nama bapak. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya anak angkat adalah si bapak angkat dengan anak angkat perempuan, si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki yang tidak mahram, berdua-duaan. Istrinya pergi, suaminya pergi, dia sama-sama di rumah nonton TV, pakai daster, tidak pakai jilbab, lengannya pendek. Ketika ditanya, itu kan anak angkatmu? Sudah seperti anak saya. Itu kan anak angkatmu? Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat. Berawal dari macam anak saya, macam adik saya, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, terutama ibu-ibu, waspadalah. Yang ketiga, yang menyebabkan rusaknya anak angkat, si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah, gak punya anak, dia ambil anak angkat, dia tulis surat wasiat. Semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu, sendal jepitku pun tak kukasih untuk dia. Tak boleh. Kalau saya tidak punya anak, maka saya meninggal, harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kandung. Ini banyak orang saudara kandungnya dia benci, tidak dikasih harta warisan, dihabiskan semua oleh anak angkat. Celaka 12. Surat-surat tanah, surat mobil diambil semua oleh anak angkat, habis. Kalau sayang sama anak angkat bisa dikasih dua. Pertama, hibah. Yang kedua, wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu, ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, nggak mati-mati. Ini untuk Masjid Jami' Al-Mukarramah, pengurus sudah senang. Alhamdulillah dapat rukun 3. Dia udah sekeratul maut. Begitu, gimana kabarnya? Sehat, mana udah pulang. Nggak jadi. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada ulama jika kita sebagai PNS ASN? Kamu kan punya atasan. Tunjukkan cintamu dalam, jangan diperlihatkan. Ini update status. Sudah tahu PNS ASN update status di video. Takbir, itu ditangkap. Ngerti lah, paham. Datang pas nggak ada orang, datang. Assalamualaikum Habib, cium tangan. Pasti kan nggak ada kamera. Doakan panjang umur, sehat badan. Ya pandai-pandai. Pandai itu penting. Pandai-pandai lebih penting. Ustaz Somad berani. Saya nggak kayak PSN, PNS. Dulu pernah PNS. Saya Ibu Fulan ingin bertanya. Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab. Selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya. Dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Jadi sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijab? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku.
Wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah ibu kita, tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai ini. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanun talik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian, maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar, Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan, dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsyilah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, fabilisan, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati, diam aja. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis, jangan lagi pakai deterjen Prancis, jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia, namanya aja itu kopi luwak, sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100, setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia, ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis,
Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya nggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya nggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang.